Calon Gubernur Jawa Timur Luluk Nur Hamidah berkunjung ke Probolinggo pada Rabu siang tadi. Cagup yang diusung oleh Partai PKB ini menyatakan akan fokus mengentas kemiskinan. Saat berkunjung ke Probolinggo, Luluk menghadiri acara konsolidasi relawan Tretan Gibik Probolinggo. Acara konsolidasi itu dihadiri oleh puluhan pendukung Luluk. Luluk Nur Hamidah tidak hanya berjanji akan mengentas kemiskinan, namun juga akan menggalakkan UMKM dengan dukungan kredit usaha tanpa bunga, dengan target 500 juta pelaku UMKM di Jawa Timur, serta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan cara mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Kita sampainya 55%, kita sisain lah yang lain untuk berdua ya. Insya Allah kita punya semangatnya bersama, karena apa? Kita juga punya kader terbaik maju sebagai calon bupati di kota, juga kita punya kader baik itu wali kotanya ataupun juga wakil wali kota, sehingga tentu ini memberikan dukungan energi kepada semua kader di PKB ya, di Probolinggo baik itu kabupaten atau kota, untuk bisa memenangkan pilkada ini garis lurus dengan pilgubnya. Dan secara kultural tentu kita juga terus membangun komunikasi silaturahim dan menyatukan para pemasis NU dan juga para kiai, para pesantren, dan alhamdulillah karena saya juga punya sahabat dekat, tadi juga berkunjung ke Nurul Jadid. Insya Allah keluarga besar Nurul Jadid tentu juga akan memberikan kekuatan doa dan juga dukungan, karena beliau pun juga sedang berjuang di Bondowoso yang diusung oleh PKB. Nah ini yang membuat kita insya Allah mantep ya. Visi misi yang utama visi misi utama ya, visi misi itu satu, kemiskinan harus nggak ada ya, kemudian sekolahnya harus gratis, seragamnya, sepatunya, busanya, karena penting, karena kita udah mau menghadirkan pendidikan yang smart learning ya, mau tidak mau maka akses dan fasilitas untuk itu juga harus kita berikan. Sementara di Jawa Timur ini angka partisipasinya masih sangat rendah ya, jadi maksimal hanya 75%. Kemudian kita ingin menggalakkan UMKM kita dengan dukungan kredit usaha tanpa bunga untuk para pelaku UMKM, lebih kurang 1,5 juta UMKM di Jawa Timur. Kemudian juga membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan cara mendukung dan membantu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi baru, khususnya yang berbasis kepada pedesaan ya, dan kemudian daerah-daerah pinggiran seperti daerah Pantura, kemudian di Tapal Kuda, dan hilirisasi pertanian, peternakan, perikanan, sektor perkebunan. Ini penting karena di Probolinggo khususnya kita juga memiliki kekuatan itu. Sayang kalau kemudian ini tidak kita dongkrak menjadi kekuatan hilir yang pasti akan membantu kesejahteraan dan keekonomian setempat. Dan yang terakhir tentu selain misi kita yang masih banyak, ya kita berharap kita menghadirkan keadilan lah bagi kelompok-kelompok perempuan ya, bagi ibu dan juga khususnya bagi anak-anak, karena memang stunting kita masih sangat tinggi khususnya di daerah Pantura ini ya. 4 daerah termiskin begitu ya, ada ya, 4 betul. ya. Kabupaten Probolinggo, benar, ada perlakuan khusus seperti apa nantinya? Ya tentu saja, makanya kita siap untuk berkantor di Probolinggo. Saya pasti janjikan itu. Jadi saya akan memimpin perubahan di Bojonegoro, koordinasi dengan SKPD, dengan pemerintah setempat, dan menghimpun masukan aspirasi dari seluruh lapisan kalangan masyarakat. Jadi penting kehadiran gubernur untuk tidak hanya melihat Probolinggo itu dari Surabaya ya, tetapi kita datang, kita berkantor, kita nginep, kita petain semua persoalannya, apa yang kemudian bisa didukung oleh gubernur, mana yang ini memang menjadi kerja kabupaten. Nah yang paling penting tentu dukungan pendidikan, kemudian akses kepada keekonomian dan usaha untuk melakukan hilirisasi tadi, itu penting banget, dan saya yakin itu bisa membantu Probolinggo bisa keluar dari kemiskinan yang keempat. Oke, terima kasih. Sementara itu di hari yang sama, calon wakil gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak melakukan belusukan di Pasar Baru Kota Probolinggo. Emil tidak hanya menemui pengunjung, melainkan juga menemui para pedagang di pasar tradisional tersebut. Kunjungan Emil ke pasar bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi perekonomian lokal, sekaligus mendengar keluhan dan masukan dari para pedagang. Ia menilai bahwa Pasar Baru Kota Probolinggo masih menjadi pusat perbelanjaan yang ramai dengan banyaknya bahan pokok yang segar dan berkualitas, terutama produk unggulan seperti udang. Kami melihat bahwa pasarnya ramai, pertama masih menjadi tujuan utama masyarakat untuk membeli buah, dan banyak produk setempat yang juga dijual, terutama tadi ada udangnya yang mantep-mantep ya, udangnya mantep-mantep, dan kita ingin mendorong juga masyarakat memang mengkonsumsi produk-produk ikan ya, karena punya protein
lumayan tinggi. Dan tadi ya kita lihat bahwa pasar masih menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di Probolinggo. Probolinggo juga produsen bawang yang utama, dan selain dijual di sini juga dikirim ke pasar-pasar di luar. Jadi sedang bisa bersama dengan pedagang, mendapatkan dukungan dan doa dari mereka semuanya dan pengunjung. Ambil ke depan makin ditingkatkan dengan perekonomian dari pasar. Nah, pasar itu sekarang pertama kita sudah punya Siska Perbapo. Siska Perbapo itu adalah sebuah sistem untuk melihat harga-harga secara real time. Jadi kalau pakai Siska Perbapo, harapannya ini sekarang orang punya rujukan harga ya. Misalnya nih ya, kita bilang di daerah mana itu bisa tahuan ya, di Probolinggo harga beras itu berapa ya. Gitu. Bentar ya, kita cari cabai misalnya. Nah, ini ada grafik harga rata-ratanya, bisa dilihat. Tujuannya apa? Supaya pedagang juga tahu sebenarnya harga itu berapa di tempat lain. Jadi mereka kemudian bisa bicara juga dengan pembeli, juga tahu oh ini harganya juga oke gitu ya. Nah, ini adalah salah satu solusi digital untuk menolong pedagang pasar yang sudah diterapkan oleh Pemprov Jatim. Namanya Siska Perbapo, harga bahan pokok. Ya, terima kasih.